Halo semuanya, kembali lagi di channel RPG Maker Indo. Di postingan saya sebelumnya, saya udah buat eh, semacam postingan pertanyaan ya kepada teman-teman untuk membuat sesi baru. Nah, sesi baru itu saya kasih nama Simple Game. Jadi, sesinya itu membahas atau kita bersama-sama belajar membuat game ya. Nah, tujuannya supaya teman-teman gak bosan karena video-video yang lain kan isinya materi. Nah, jadi kita ini anggap ini hiburan, sama-sama belajar ya. Untuk gamenya, saya dapat konsep ya dari teman kita yang berkomentar di postingan itu. Nama akunnya kalau nggak salah Sarul JR ya. Jadi kata teman kita itu bikin game, konsep garis besarnya itu jadi kayak ada Raja Iblis lah yang dibangkitkan, lalu nantinya akan dikalahkan oleh seorang ksatria lah yang memiliki pedang pedang apa ya, pedang legendaris lah kayak gitu. Nah, dari konsep itu saya kepikiran buat judulnya yang model kayak gini ya, namanya Sword of Abazar. Nah, ini nggak tahu ya, Abazar ini kayak enak aja gitu dengarnya dan terasa familiar ya rasanya. Nah, untuk judul dan konsep itu belum pasti ya, nanti mungkin dapat komentar dari teman yang lain, konsepnya atau judulnya itu akan saya sesuaikan ya. Karena game ini kita buat sama-sama. Jadi mohon bantuan ke teman-teman yang lain eh, agar diberikan ide-idenya ya. Nah, untuk yang pertama ini saya rencana mau bikin intro dulu. Nah, jadi ini saya udah buat ya project baru dengan nama Sword of Abazar. Dan ini ada peta blank ya, peta kosong. Ukurannya 40 kali 35 dengan tilsetnya itu inside. Nah, langsung aja kita buat. Saya untuk di sesi ini jelasinnya nggak terlalu pelan supaya durasi videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi langsung aja kita buat. Nah, pertama-tama saya biasanya ditemin dulu. Saya akan buat map sederhana. Jadi ini intronya kasar ya. Intronya masih bener-bener kasar. Nantinya ke depan baru kita perkeren lagi, percantik lagi ya. Nah, ini mungkin kita buat kayak apa ya? Kayak istana. Istana aja. Ini masih kasar ya teman-teman. Jadi belum keren ya. Ini random aja. Mungkin kayak gini. Ini kita kalau bisa simetris sih biar lebih enak. Oke, kayaknya udah simetris nih. Pakai yang ini untuk dindingnya. Untuk lantai dasarnya ya saya pakai yang mana ya? Mungkin yang ini aja dulu ya. Nah, baru kita pakein karpet ya. Kalau mapping eh, saya pribadi sih usahain yang layer pokoknya yang paling bawah lah kalau misalkan lantainya dulu baru nanti diisi aksesorisnya supaya nggak kerja dua kali ya. Mungkin kayak ini cukup. Mungkin apa ya, saya jujur aja kalau kemampuan mapping memang masih jauh ya, masih sangat kurang. Jadi kalau bikin map tuh nggak bisa cepet-cepet,
Nah ini kayaknya resource-nya kurang. Kalau misalkan yang dungeon, kita lihat dulu. Oh di dungeon ada ini nih. Nah ini kayaknya lebih cocok kalau kita pakai yang dungeon. Cuman untuk lantainya nggak ada yang. Oh ada nih, ada. Nah, jadi kita bisa ganti lantainya aja. Cuman nggak tahu, kalau nggak salah nggak ada karpet ya. Oh ada nih. Nah kalau ada karpet enak. Tapi dindingnya berubah. Nah itu nanti kita sesuaiin aja tinggal. Kalau teman-teman bisa menguasain tilset, nah itu lebih enak lagi ya. Jadi nggak bingung nyari-nyari dulu, nggak kayak gitu. Nah kalau di ini kan ada, nah kayak gini nih, kita bisa pakai lebih apa ya, lebih enak aja nengoknya. Mungkin kalau untuk detailnya kita skip aja ya, langsung ke intinya aja supaya durasi videonya juga nggak terlalu lama. Tapi untuk proses mempercantiknya nanti saya usahain itu akan semua saya record ya, supaya teman-teman nggak terlewat lah, detail-detailnya itu ada semua. Nah ini kasih itu nanti gimana ya, ini kita buat kayak gini aja. Kita buat nanti di tengah sini itu ada, ini kita pakai ini aja ya, pakai resource yang bawaan itu yang ini. Kalau bisa kita tampilin yang ini aja dulu, kita panggil pakai switch. Nah ini switchnya masih kosong ya, jadi kita, kalau saya sih biasanya bikin 5 switch untuk dipakai berulang-ulang. Jadi saya namain aja kayak ini SW switch ya, maksudnya SW 4 lalu SW 5. Nah nantinya ini akan dipakai berulang-ulang. Jadi kalau bisa jangan terlalu boros switch supaya nggak pusing. Kalau terlalu banyak nanti teman-teman juga pusing. Nah terus jangan lupa event-eventnya itu kita namain supaya nggak terlalu bingung ya nanti pas gerakin karakter dan lain-lain. Nah ini saya mau buat karakter yang memanggil atau menghidupkan. Nah, pakai yang ini. 3 orang aja, 3 orang. Yang evil lagi pakai yang ini aja. Lalu yang satu pakai yang ini. Nah ini yang resource paste-nya tadi saya udah download ya. Jadi dia ada preset kayak apa, emosi-emosinya gitu. Oke, jadi rencana ini saya minggirin dulu. Nah, rencana ini berjalan ke depan ya, lalu menghidupkan atau membangkitkan si Raja Iblis ini. Nah, untuk NPC ini kita namain aja dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 langkah ya. Nah, sekarang kita buat event auto-run. Lalu kita buat movement 1 itu 6 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita uncheck wait for completion supaya dia langsung mengeksekusi konten yang di bawahnya ya. 2, 3. Nah, ini yang nomor 3. Karena tadi yang tengah itu nomor 2 ya. Yang tengah itu nomor 2. Kita tambahin satu lagi. Ntar saya cek dulu ya. Kalau nggak salah ini tadi nomor 2. Oke. Ini udah benar. Berarti nanti mereka jalan bareng. Nah, kecuali yang nomor 2 ini lebih maju satu langkah. Nah, karena ini ada wait, jadi nunggu dulu ya. Nunggu yang si NPC nomor 2 ini sampai situ. Oke. Berarti di sini kita pakai SW1 untuk memanggil event ini ya. Jadi ini belum muncul, sebelum SW1-nya kita aktifin. Mungkin di sini langsung kita buat percakapan. Yang ini tadi belum saya copy ya.
Oh, belum saya copy nih. Nah, ini udah saya siapin. Itunya, bahan-bahannya yang sederhana dulu. Jadi isinya ada plugin, gambar. Nah, ini saya kasih lihat dulu ya. Nah, isinya ada BGS, BGM, plugin, sama paste. Nah, mukanya yang NPC tadi. Ini kita pindahin dulu. Untuk paste-nya itu di sini. Untuk plugin itu di sini. Ini kita pindahin juga di audio. Nah, untuk BGS di sini, untuk BGM di sini ya. Oh, tadi udah saya pindahin. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita cek, harusnya udah masuk. Nah, ini udah ada ya BGS-nya, BGM-nya juga. Nah, ini juga udah ada. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita aktifin dulu plugin yang dimasukin tadi ya. Core Engine. Untuk screen white-nya saya biasa pakai yang ini. Ukurannya ya 720 on. Lalu kita pakai yang dari SRD. Nah, yang ini Core Engine dari Yanpla ini untuk pengaturan secara umum di game kita. Untuk kamera, resolusi gambarnya ya, ukuran gambarnya itu. Dan yang ini untuk memodifikasi kameranya ya, bisa zoom, bisa fokus ke event atau dan lain-lain ya. Nanti saya kasih link downloadnya juga. Setelah aktif, ini yang SRD kita taruh paling atas. Lalu untuk Made with MP ini supaya nggak terlalu lama untuk tesnya, kita open aja dulu. Karena ini kan untuk menampilkan logo Made with MP ini ya. Nah, untuk yang ini kan juga ada nih pengaturan untuk screen wide dan height-nya ya. Nah, ini kita open aja karena kita udah pakai yang Yanpla. Atau kalau teman-teman mau hapus juga boleh. Nah, seperti ini ya. Lalu apply, lalu oke. Nah, ini kita pindahin dulu ke atas, apply, lalu oke ya. Save. Oke, pluginnya udah masuk. Untuk BGS saya pakein di dalam mapnya ya, yang Rivi. Nah, jadi seperti itu ya. Kita oke. Nah, untuk teks dialognya tadi kita pakai yang baru kita copy tadi. Nah, ini mungkin ini. Wahai Raja. Nah, ini saya kasih titik-titik aja. Nanti teman-teman bantu ya buat nama karakternya dinamain. Nanti kita pakai nama dari teman-teman. Saya pun dialognya ini masih asal, nanti kita perbaiki lagi. Kita kasih jeda dikit. Sudah waktunya kau bangkit ya. Sebenarnya saya hari ini idenya masih nol ya, masih bingung. Jadi mohon maaf lah kalau gamenya alay. Ku persembahkan darah aja lah ya. Darah kebangkitan. Aduh, jelek banget sebenarnya dialognya nih. Oh, atau kita buat dia buka buku kayak kitab gitu. Ntar saya cek dulu ya. Di sini ada nggak? Kalau nggak ada sih ya udahlah, nggak usah. Mungkin next nanti kita benerin, kita pakai buku. Saya kepikiran ide nanti kayak ada buka buku gitu, baca mantra ya. Itu lebih bagus lagi. Cuman ini toolsetnya kurang. Nantilah next video kita tambahin resource untuk toolset yang ini. Jadi ada buku, ada animasi kayak membuka buku gitu, lalu dia bilang mantra dari teman-teman juga. Lalu ya bangkitlah nanti iblisnya. Bangkitlah.
Oh, ini kita tambahin ini aja sound effect, dan oh ini aja set screen kita tambahin, jadi kayak ada gempa-gempa gitulah ya, kayak ada getar-getar. Set screen di mana ya, saya lupa. Oh ini powernya dikit aja tapi speednya banyak. Terus 60 frame kebanyakan ya, 40 aja. Tapi sebelum set screen itu ada SE nya kalau nggak salah, nah yang kayak gini aja. Nah, jadi ini kan weight nih. Nah, kita buat 3 kali ya. Nah, kayak gitu ya. Tapi hurufnya membesar. Ini 2. Sorry. Lalu lebih besar lagi. Tambahin 1 aja. Atau 4. Besar nggak sih? Nggak tahu nih. Kalau terlalu besar, oh nggak bisa ya. Oke, jadi kayak gitu. Ada play screen mungkin. Kasih nggak ya? Kita kasih aja nih 40 frame. Kayak gitu. Lalu kita kasih animasi. Saya masih bingung nih, masih lupa animasi defaultnya tuh yang cocok yang mana. Coba kita lihat yang darkness. Nah, yang ini ya. No, nggak ada yang cocok ya sebenarnya. Ini di screen tapi ini di layar, bukan di target ya. Gimana ini bagusnya? Oh, kalau nggak salah yang ini ada nih, yang di power down. Nah ini kalau nggak salah sih cocok. Ini bisa nih. Udah pakai aja yang ini dulu ya. Nanti mungkin kita buat animasi yang baru ya. Ini di nomor 55. Oke, kita panggil animasinya di nomor 55. So animation ke raja ya. Nah ini kalau dinamain kan enak. Nomor 55. Nah, kita tunggu sampai animasinya selesai. Lalu timbullah si raja. Kayak gitu. Oke, pas rajanya timbul sambil baring kayak gini ya, sambil tengkurap, kita kasih balon icon ke nomor 2. Jadi kayak kaget sambil mundur aja, sambil mundur 1 langkah. Raja namanya siapa, nanti teman-teman yang kasih nama ya. Ada nggak sih yang lebih cocok lagi? Oh ini mukanya beda ya ternyata. Berarti yang ini kita ganti yang ini. Nah yang lebih teriak lagi kayaknya. Raja katanya, raja itu dipanggilkan. Lalu coba kita buat rajanya, kita ganti gambarnya jadi berdiri ya. Nah ini kan teman-teman lihat ya, ini kan menghadap ke bawah, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan, menghadap ke atas. Nah ini triknya buat ganti. Setelah ganti gambar ini, teman-teman tambahin turn down, menghadap ke bawah. Atau kalau mau yakin lagi ini di copy, jadi enggak, di sini aja. Soalnya yang di bagian ini, nah ini kan satu petak ini, nah 12 ya, 12 gambar ini kan berbeda-beda nih. Yang ini tadi yang paling atas itu di sistem sebagai melihat ke bawah ya. Yang ini melihat ke kiri, ini melihat ke kanan, ini melihat ke atas. Nah, jadi jangan sampai salah. Kalau teman-teman ubah dulu tadi menghadap ke bawah, otomatis dianya langsung berubah jadi ini gambarnya.
Beda kebalikannya dari berdiri ke baring. Nah, baru kita harus sesuaiin untuk gambar yang berbaringnya yang cocok itu di menghadap kemana gitu. Oke, ini udah kita ganti gambarnya jadi berdiri ya. Setelah berdiri, mungkin kita tambahin ini tadi sound effect lah. Kalau nggak salah ada evil yang, oh ini nih. Nah, kayak gitu aja ya. Oh, tapi bagusnya itu sebelum dia berdiri ya, kayak gitu. Ada wait dikit, sekitar 40 frame lagi. Suara, nunggu dikit, berdiri. Oke. Nah, ini kita buat teks dialog untuk si Raja Evilnya itu ya. Hahaha. Kaum. Nah, ini teman-teman juga kasih nama ya. Nama orang bertiga nih kita anggap sebagai kaum apa gitu. Akhirnya kalian tiba gitu aja ya. Saya udah mentok nih kayak bingung mau ngapain lagi. Nah, sambil-sambil nunggu ide, biasanya saya percantik dikit-dikit dengan flame ya. Ini kita kasih api-api. Api di mana ya? Oh, di sini. Kita kasih api. Oh, kayak gini aja. Jadi awalnya mati, apinya mati ya. Lalu kita copy paste, kita ganti apinya hidup. Tapi pakai switch 1. Kayak gitu aja. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Switch 1 tadi pakai yang ini ya. Berarti ini kita ubah aja switch 2. Yang ini tadi kita ganti jadi switch 2. Karena switch satunya mau saya pakai di lampu-lampu itu ya. Nah, switch 1 ini switch 2 jadinya. Oke. Akhirnya kalian tiba. Kutukan kutukan pedang. Nah, pedang Abazar. Nah, pedang Abazar telah terlepas. Lalu dia bilang akan ku balas dendam. Nah, ini kayaknya butuh nama lagi nih. Jadi saya butuh lagi nama seorang kesatria gitu yang pernah mengalahkan dia sebelumnya. Jadi di zaman dulu kali itu, di zaman dulu dia ini pernah dikalahkan oleh seseorang yang memegang pedang Abazar itu, ya kan? Nah, udah kalah. Jadi dia ini nggak bisa mati gitu loh. Nggak mati lah, kemarin itu dia nggak mati. Jadi kayak kesegel, kena kutukan. Nah, yang akhirnya kutukan itu terlepas dan dibangkitkan oleh kaum ini, orang tiga ini, ya kan? Dibangkitkan oleh orang ini karena si pedang itu udah nggak punya pemilik lagi kayak gitu kan. Nah, nantinya si pendekar karakter utama di game ini yang akan mengambil pedang itu buat ngalahin dia lagi. Nah, kayak gitu ya. Nah, saya emang kayak gitu biasanya ide itu muncul sambil berjalan. Jadi kalau bikin ide di awal ya biasanya kayak mentok-mentok di situ aja. Jadi ini ya akan kubalas dendam kepada atau ya atau kayak gimana ya. Oke, itu aja dulu ya. Nah, ini kalau mau kita coba udah bisa. Tapi tadi pas dia hidup itu di mana? Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Oh, di sini. Nah, ini baru kita tambahin musik ya. Karena itu kan belum ada musik. Oke, kayaknya pas.
Ini kita coba dulu ya. Semoga hasilnya lumayan. Saya lupa lagi. Ini kita zoom pakai plugin command dari yang SRD tadi ya. Zoom in 1,8. Jadi command itu kayak gini ya. Oh, kalau kayak gini nggak bisa. Oh, kayak gini. Saya mohon maaf ya karena jelasinnya nggak bisa pelan-pelan karena memang videonya bakalan panjang kalau pelan-pelan. Nah, ini tapi saya kasih tahu aja. Ini saya lagi membuat map peralihan aja. Ini jadi nggak berguna mapnya, ini cuma untuk peralihan. Nah, ini aja pakai world map ya. Jadi ini kita namain aja biar teman-teman nggak terlalu bingung ya. Nah, ini map peralihan biasanya saya pakai di awal, cuman untuk ngatur segala macam yang akan ditampilkan di intro. Yang pasti kita transfer playernya ke intro. Ya terserah, kalau ini di sini aja. Karena nanti kita bisa fokusin kameranya menggunakan command dari plugin SRD. Nah, tapi sebelum transfer kita fade out dulu. Jadi kita gelapin layarnya, transfer, lalu kita buat zoomnya mungkin 1,8. Oke. Nah, ini kan cuman gini aja, belum di fade in, belum dihidupin lagi ya. Berarti playernya transfer dari sini. Yang di sebelah sini. Oh, yang di sebelah sini masih gelap, layarnya masih fade out. Nah, ini saya mau pakai thin screen yang darkness. Jadi di sini layarnya nanti gelap ya, gelap. Lalu kita fokus ke event, ke sini aja ya, ke sini aja. Ini saya buat event kosong untuk kemana sih fokusnya kamera nanti. Nah, buat fokus satu, mungkin nantinya akan kita fokus ke tempat lain ya. Nah, ini truk supaya bisa dilewatin oleh event lain, karena event ini kan mau berjalan, ini juga event. Nanti kan mau jalan ke sini nih. Nah, itu nggak tahu ya, pas atau enggaknya nggak tahu ya. Kita coba aja dulu, dan jangan lupa ID-nya ini 12. Berarti kita buat plugin command di sini, di paling atas, sorry. Plugin command itu fokus kamera event 12 ya tadi. Oke, 12 kalau nggak salah. Oke, kasih weight dulu dikit. 30. Lalu kita fade in. Nah, tadi pas ini bangkit kan. Oh, pas di sini ya. Pas di sini SW2 on sama SW1. SW1 kan buat lampunya ya, apa nih? Api nih ya. Buat api, dan juga saya mau thin screen ke normal dengan 35 frame tanpa menunggu. Nah, kayak gitu ya. Ini sudah, fade in juga sudah ya. Nah, ini kita cukup aja dulu di sini, di self switching. Lalu buat self switch juga A. Oke. Kita buat di sistem sebagai start transparent supaya karakter kita nggak kelihatan ya. Mulainya dari sini, oke, udah bisa ya. Wah, ini terlalu besar, nanti kecilin. Wah, itu terlalu tinggi ya. Oh, ternyata BGM-nya telat. Ini masih terlalu kaku ya. Oke, jadi kayak gitu. Yang pertama mau saya perbaikin
Ini saya lupa kalau kita buat speednya 3 aja. Karena tadi jalannya terlalu cepat. Nah, 3. King speed 3. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau fokusin kameranya ke ID 4 dulu. Ini copy paste. Ini 4. Setelah dia sampai baru ke event 12 ya. Hapus. Terus BGM-nya tadi telat. Berarti saya mau pindahin ke sini aja. Tapi tambah weight-nya sekitar 40. Nah, itu sih masih nebak-nebak. Biasanya ya try and error ya. Mau nggak mau try and error. Coba kalau misal di try ya, dicoba. Kalau misalkan si kurang puas, diulangin lagi kayak gitu. Tadi apa aja yang mau diperbaikin? Itunya udah tuh. Kita coba lihat dulu yang ini ya. Semoga lebih baik. Oke, jadi nggak terlalu cepet kayak tadi ya. Tadi fokusnya ke sini, ke nomor 2 ini, IP nomor 2 ya, kalau nggak salah. Nah, tapi ini udah berpindah sebenarnya ke event fokus yang saya buat kosong tadi di bawahnya. Karena ini nanti mau mundur satu langkah. Nah, jadi kameranya nggak ikutin NPC ini lagi. Terlalu cepat BGM-nya ya. Oke lah, nanti itu kita atur lagi. Animasinya terlalu jelek. Masih banyak banget ini yang perlu diperbaiki. Tapi untuk video perkenalan sesi ini kayaknya itu aja dulu ya. Nah, saya mohon kepada teman-teman untuk berkomentar ya, supaya ide-ide teman-teman bisa kita salurkan di game ini. Jadi kita sama-sama bikin gamenya. Nanti kalau gamenya udah selesai, saya bakalan sharing. Saya buat linknya ya, nanti teman-teman bisa download. Oke ya, eh, teman-teman juga boleh nge-share kepada teman-teman kita yang lain supaya komunitas kecil kita ini bisa rame ya. Kalau rame otomatis kita sharing-sharingnya juga lebih seru. Nah, untuk eh, teman-teman yang masih bingung ya di kolom komentar ya. Tapi saya nggak bakalan jelasin secara detail karena memang sesi ini ya kita buat hiburan. Teman-teman boleh liatin video-video lain yang memang sesinya isi materi dan juga yang lain-lain. Oke, untuk video kali ini itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan saya ingatin lagi bahwasanya saya membuka jasa pembuatan game RPG menggunakan RPG Maker MP. Teman-teman bisa lihat deskripsi, ada WA ya, khusus untuk proyek atau bisnis aja. Jadi kalau mau tanya-tanya di channel ini aja. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.